Yang Kucintai Bukan Suamiku, episode 2. Arya, cukup. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku capek. Aku mohon kita pisah saja, ucapku dengan sangat kesal. Aku berlalu meninggalkannya dan masuk ke dalam kamar. Aku menangis sejadi-jadinya. Semua salahku. Kenapa aku menerima pernikahan ini? Arya sama sekali tak bersalah. Ia hanya korban dari keegoisanku. Aku menyadari semua adalah kesalahanku, hingga kami terjebak dalam pernikahan ini. Hubungan yang tak pernah aku inginkan sama sekali. Aku tahu Arya pasti merasakan hal yang lebih sakit lagi dibandingkan dengan diriku. Ia harus hidup bersamaku, orang yang tak pernah sama sekali memberikan sedikit pun kebahagiaan dalam hidupnya. Tok 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 tok. Ku dengar suara ketukan pintu kamar. Siapa lagi kalau bukan Arya, pikirku. Walaupun kami sekamar, tapi ia selalu mengetuk saat ingin memasuki kamar ini. Masuk, teriakku. Aku lalu mengusap pipiku yang masih basah karena menangis. Arya kemudian masuk, lalu duduk di sampingku. Aku hanya diam, tak menoleh ke arahnya atau berbicara sedikit pun. Ia pun juga masih diam tanpa berkata apapun. Siska, maafkan aku. Arya memulai pembicaraan. Apa? Maaf. Aku gak butuh kamu minta maaf, Arya. Yang aku mau, kamu tinggalkan aku. Aku mencintai orang lain. Kamu tahu itu. Tapi kenapa kamu masih mengikat aku dengan pernikahan ini? Aku mulai menangis lagi. Kali ini tangisanku berderai. Air mataku tak henti-hentinya keluar. Aku tahu kamu memang mencintai orang lain. Tapi aku mencintaimu, Siska. Ia memegang tanganku, tapi lalu kuhentakkan segera. Kalau kamu mencintai aku, harusnya kamu membiarkan aku bersama orang yang aku cintai, bukan malah menahan aku untuk tetap bersama kamu. Aku seketika menoleh ke arahnya dengan linangan air mata. Aku tahu, Siska, tapi aku tidak bisa membiarkanmu tersakiti lagi seperti dulu. Aku tidak rela kamu bersama orang yang pernah sangat menyakiti hatimu. Aku tidak yakin dia bisa mencintaimu seperti aku. Ia menatapku dengan wajah cemas. Terlihat ia memang sangat mencintaiku. Dari mana kamu tahu kalau aku tak akan bahagia bersama dia? Kamu tahu apa sih? Jawabku dengan kesal. Baiklah, jika itu mau kamu. Aku hanya punya satu permintaan sebelum aku mengabulkan keinginanmu untuk berpisah. Ucapnya lagi dengan penuh harap. Apa itu? Tanyaku. Begini, kasih aku waktu selama sebulan, hanya sebulan. Setelah itu, jika kamu tetap ingin berpisah, maka aku akan melakukannya untukmu. Sebulan? Baiklah, hanya sebulan. Kamu harus menepati janjimu setelah itu. Aku menatapnya dengan marah, dengan tatapan tajam. Berbeda dengannya yang menatapku dengan lembut.
Ia kemudian terdiam sejenak. Aku pun sama. Tak lama kemudian, ia akhirnya mengangguk, tanda setuju. Aku pun berbalik dan berbaring di atas kasur. Sementara ia keluar dari kamar ini. Hingga larut malam, aku terbangun. Aku lihat di sampingku dia tak ada. Mungkinkah ia masih di luar larut malam begini, pikirku. Ia mungkin sedang ingin mencari udara segar atau sedang ingin menenangkan diri. Biarlah, aku tak harus khawatir padanya. Kuyakinkan diriku untuk tak peduli padanya hingga akhirnya aku kembali tertidur. Aku lihat hari sudah subuh. Aku tak melihat Arya sama sekali. Mungkinkah sejak semalam ia sama sekali tak tidur, gumamku. Sudahlah, bukan urusanku. Aku bangun dan kemudian menunaikan sholat subuh. Setelah itu, aku keluar dari kamar hendak mengambil air minum. Kuhentikan langkahku saat menuruni anak tangga. Aku melihat Arya baru saja masuk ke dalam rumah. Entah dari mana dia sejak semalam. Tapi aku pun tak berani menanyakannya. Arya melihatku, namun tak seperti biasanya. Ia tak menghiraukan aku ataupun berbicara padaku. Aku lalu tertunduk dan meneruskan langkah menuju dapur. Sementara ia berlalu menaiki anak tangga menuju kamar kami. Aku mengisi air botol yang aku bawa dari kamar. Sembari kuteguk sedikit demi sedikit air tersebut, aku berpikir apa yang terjadi pada Arya. Apakah ia begitu sangat terluka dengan apa yang kami bicarakan semalam? Ada rasa bersalah dalam hatiku. Tapi apa yang kami bicarakan semalam itu lebih baik daripada terus-menerus membiarkan hubungan ini berlanjut tanpa adanya rasa bahagia di antara kami. Lagi pula, aku sudah memberinya waktu sebulan. Walaupun bahkan aku tak mengerti waktu selama sebulan itu untuk apa. Tapi, aku hanya ingin menghargai dia sekali saja. Arya, kenapa ya? Gumamku. Aku tadi melihat wajahnya begitu kusam. Ia terlihat lemah tak bersemangat. Biasanya aku selalu bersikap kasar dan dingin padanya, tapi selama ini ia tak pernah membalasku. Ia malah terus memberikan perhatiannya, seakan ia tak pernah mengambil hati apapun yang aku katakan. Ia selalu tersenyum dan perhatian padaku. Padahal jika ini terjadi pada lelaki lain, mungkin saja tak ada satupun pria yang akan menerima sikapku ini. Tapi Arya berbeda. Aku tersedak. Kenapa aku jadi mikirin Arya ya? Aduh, kenapa aku jadi memikirkan Arya? Apapun yang ia rasakan, aku tak mau peduli dan aku tak boleh peduli. Sebulan lagi, aku akan terbebas dari pernikahan ini. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Kulihat Arya sedang tertidur di balik selimut. Selama setahun pernikahan kami, untuk pertama kalinya aku melihat ia sekacau ini. Aku tak ingin terus menyakitinya. Ia akan bahagia tanpaku. Aku yakin itu. Dan aku akan bahagia bersama Aska, orang yang aku cintai.
Aku berbalik, berniat meninggalkan kamar dan membiarkan Arya tertidur. Mungkin dia baru tidur. Baru selangkah aku berjalan, aku mendengar Arya memanggilku. Suaranya terdengar samar. Siska, Siska. Dengan suara lemah terdengar, Arya memanggilku. Aku menoleh dan mencoba mendekatinya. Kulihat matanya masih terpejam. Arya?